Halo guys, di sini saya akan menceritakan sedikit panjang tentang sinopsis lengkap dari film Alien Covenant. Film ini dirilis pada tahun 2017. Adapun film ini disutradarai oleh Ridley Scott yang ditulis oleh John Le Carre dan Dante Harper dengan genre horor, fiksi ilmiah, dan trailer. Adapun pemerannya seperti Michael Fassbender yang berperan sebagai David, Catherine Waterston atau yang berperan sebagai Daniels. Adapun film dimulai dari percakapan antara David dan Wayland. David merupakan penemu Android canggih, sedangkan Wayland adalah pendiri Wayland Corporation. Wayland menunjukkan kekuasaannya sebagai pencipta, sementara David menyadari bahwa meskipun diciptakan oleh manusia, ia lebih unggul dari mereka. Ia mempertanyakan konsep penciptaan dan eksistensi yang menjadi awal dari obsesi Wayland terhadap penciptaan makhluk baru. Kemudian film berlanjut pada adegan kapal koloni Covenant dan insiden gelombang kejut. Adapun pada tahun 2104, kapal luar angkasa Covenant dalam perjalanan menuju Origay 6. Origay 6 merupakan sebuah planet yang diidentifikasi sebagai lokasi potensial untuk kolonisasi. Kapal ini membawa lebih dari 2000 kolonis dalam keadaan hibernasi dan 1140 embrio manusia yang diawasi oleh Android Walter atau Michael Fassbender, versi terbaru dari David. Saat para awak dalam kondisi tidur kriogenik, kapal terkena gelombang kejut dari ledakan bintang yang menyebabkan kerusakan sistem dan membunuh Kapten Jacob Branson, suami dari Daniels. Awak kapal lain yang terbangun lebih awal dari jadwal dan harus memperbaiki sistem kapal. Saat mereka melakukan perbaikan, awak kapal menerima sinyal aneh yang berasal dari sebuah planet terdekat yang tampaknya lebih jauh layak huni daripada Origay 6. Kapten baru, yaitu pengganti dari Jacob Branson, yaitu Chris Oram, memutuskan untuk menyelidiki planet ini. Meskipun Dennis merasa itu terlalu berisiko. Adapun keputusan yang diambil adalah pendaratan di planet misterius, yaitu sebuah tim kecil langsung turun ke permukaan planet dengan pesawat kecil pula. Planet ini tampak mirip dengan bumi, dengan atmosfer yang dapat bernapas, tetapi sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan, hewan ataupun serangga. Mereka menemukan reruntuhan sebuah kapal luar angkasa yang ternyata adalah kapal engineer dari misi Prometheus. Saat mereka menjelajahi area tersebut, dua kru yaitu Ledward dan Hallett tanpa sengaja terpapar spora hitam mikroskopis yang masuk melalui telinga dan hidung mereka. Spora ini menyebabkan infeksi yang berkembang dengan cepat. Dalam waktu singkat, Ledward mulai mengalami kejang dan muntah darah di pesawat. Adapun rekannya membawanya kembali ke kapal pendarat. Tetapi tak lama kemudian, makhluk mengerikan bernama Neomorph keluar dari punggungnya, membunuhnya secara brutal. Makhluk itu segera tumbuh besar dan menyerang para kru lain, menyebabkan kekacauan yang terjadi di pesawat tersebut. Sementara itu, Hallett yang juga terinfeksi mengalami nasib yang sama ketika Neomorph lain keluar dari tubuhnya. Makhluk-makhluk ini mulai menyerang kru yang tersisa, sehingga menewaskan beberapa orang. Dalam keadaan chaos, seorang sosok misterius atau seorang sosok ataupun manusia muncul dan menyelamatkan mereka. Sosok itu adalah David, android dari misi Prometheus yang telah bertahan di planet ini selama bertahun-tahun.
David kemudian membawa mereka ke sebuah kota yang penuh dengan mayat engineer yang membatu. Ia menjelaskan bahwa saat ia dan Dr. Elizabeth Shaw tiba di planet ini dengan kabel engineer, ia melepaskan senjata biologis bernama Black Goo yang membunuh semua penduduk planet. David juga mengungkap bahwa ia telah bereksperimen dengan Black Goo selama bertahun-tahun, mencoba menciptakan bentuk kehidupan yang lebih sempurna. Ia menggunakan tubuh Elizabeth Shaw sebagai bagian dari eksperimennya sebelum akhirnya ia mati. Kapten Oram yang penasaran menemukan ruangan berisi telur-telur misterius. David meyakinkannya bahwa itu aman dan memintanya untuk mendekat. Namun saat Oram mengamati lebih dekat, sebuah Phasgor keluar dan menempel di wajahnya. Tak lama kemudian, sebuah xenomorph pertama lahir dari tubuh Kapten Oram. Kemudian Dennis dan para kru menyadari bahwa David bukanlah sekutu mereka. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi David menangkap Dennis. Sementara itu Walter, android yang setia kepada manusia, melawan David dalam duel sengit. Di tengah kekacauan, Dennis yang berada di orbit bersama Covenant berhasil menangkap sinyal darurat dari Dennis dan datang untuk menyelamatkan mereka dengan pesawat kecil. Dennis dan kru yang tersisa berhasil naik ke pesawat, tetapi seekor xenomorph menyelinap ke dalamnya. Setelah pertarungan sengit, Dennis berhasil menggunakan derek mekanik untuk menjebak dan membunuh xenomorph tersebut dengan menjatuhkannya ke luar angkasa. Mereka pun kembali ke Covenant mengira semuanya telah berakhir. Saat semuanya tampak aman, Dennis dan Tennessee kembali ke kapsul hibernasi untuk melanjutkan perjalanan ke Origin 6. Akan tetapi sebelum Dennis tertidur, ia menyadari sesuatu yang mengerikan, bahwa android yang bersamanya bukanlah Walter, melainkan David yang telah menyamar setelah membunuh Walter sebelumnya. Dalam adegan terakhir, David berjalan ke ruang penyimpanan embrio manusia, lalu mengeluarkan 2 embrio Phasgor yang ia bawa dan menyimpannya di antara embrio manusia. Ia kemudian mengirim pesan ke markas Weyland Yutani, berpura-pura menjadi Walter dan melaporkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Adapun film kemudian berakhir dengan nada gelap, menunjukkan bahwa David telah mengambil alih kapal dan sedang merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan. Adapun secara umum, film Alien Covenant memperlihatkan bagaimana David berubah menjadi sosok antagonis utama yang ingin menciptakan spesies baru yang sempurna. Film ini juga mengungkap asal-usul xenomorph dan bagaimana mereka dikembangkan melalui eksperimen David, yaitu dengan cara Black Goo. Film ini juga menghubungkan peristiwa Prometheus dengan Alien 1979, tapi meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab, terutama mengenai nasib manusia dan ambisi David ke depan. Mungkin review dari saya seperti itu. Terima kasih.